Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu jamaah ngaji online subuh Posdai Jogja. Alhamdulillah di pagi yang penuh berkah ini belajar dan mengajarkan Al-Quran surah Asy-Syura mulai dari ayat yang pertama juz 25. Di surah Asy-Syura ini ada dua huruf muqatta'ah. Apa itu huruf muqatta'ah? Ya, huruf-huruf yang terpisah-pisah atau terpotong-potong ya. Ha, mim, ain, sin, qaf. Bagaimana cara membacanya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ha panjang satu alif, kemudian mim panjang 3 alif atau 6 harokat. Ha satu alif, ha atau satu ayunan begini, ha mim. Sementara mim 3 alif atau 3 ayunan. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah ha dengan mim tidak ada tasydidnya, tidak bertasydid ya, sehingga membacanya jangan ditekan antara ha dan mim atau jangan dimasukkan, hanya jangan masuk ke mim. Contoh yang keliru, ham mim, jangan ditasydidkan. Jadi ha sendiri, mim sendiri. Hamim. Kalau pakai gerakan hamim. Ha satu alif, mim 3 alif. Ya, jangan mim, jangan miring ke bunyi e, tapi apa? Mi, bunyi i sambil meringis. Kemudian, nah ini cara membacanya dengan ayat yang kedua itu disambung. Ya. Jadi kaidahnya ayat 1 dan 2 itu disambung. Hamim ain sin qaf. Ini di bacaan gharib ya, sudah kita pernah pelajari bersama. Jadi membacanya hamim ain sin qaf itu digabung. Kami ulangi. Hamim mim. Jelas, tidak boleh mendengung antara mim ke ain. Hamim. Kemudian masuk ain. Ain. Ini huruf ain dibaca hurufnya. Tidak tidak ai, tapi ai. I-nya yang panjang. Ai i panjang 3 alif. Ain. Setelah i-nya panjang 3 alif baru didengungkan. Karena ain ini bertemu dengan sin. Ain. Mendengung yang lama. Oke. Kemudian sinnya dipanjangkan 3 alif juga. Sin. Aslinya kan sin. Karena bertemu huruf qaf menjadi dengung yang lama juga. Sin. Qaf. Qafnya juga panjang 1 alif. Panjang 3 alif ya. Qaf mati F. Ya, kalau tidak kuat boleh ada apa istilahnya ya? Keringanan ya,
memang kalau tidak kuat ya, sesuai dengan kemampuannya. Namun bisa dilatih Bapak Ibu ya, insya Allah. Kalau sudah lancar biasanya jadi kuat. Yang menyebabkan tidak kuat salah satunya adalah karena belum lancar kadang. Nah, tapi kalau sudah dilatih juga berkali-kali tidak kuat juga, ya sekuatnya. Misal di hamim, kemudian di sini ambil nafas sedikit. Nah, hamim, ai. Nah, sedikit ya, tarik nafas. Misal begitu. Bagi yang tidak kuat, betul-betul tidak kuat. Siap Bapak Ibu, jamaah semua? Ya. 1, 2. Hamim ain sin qaf. Ini boleh juga disebut fawatihus suwar ya, atau pembuka dari surah ya. Seperti ini letaknya di depan surah. Atau juga boleh huruf-huruf muqatta'ah atau yang terpotong-potong cara membacanya. Ha, mim, ain, sin, qaf. Karena kemudian menjadi satu kata membacanya disesuaikan dengan kaidah ilmu tajwidnya. Jadi tidak boleh dibaca ha, mim, ain, sin, qaf. Ya, membacanya sesuaikan dengan kaidah ilmu tajwid dan juga harokatnya. Ya, alhamdulillah. Kita masuk di ayat yang ketiga ya. Maaf, ayat yang ketiga. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablik. Jadi mendengungnya di minqa ya, sudah persiapan masuk kepada huruf qafnya. Jadi rongga mulut kita sudah terbuka, persiapan masuk kepada makhraj huruf qa. Tidak mingqa ya, tidak meringis tetapi terbuka rongga mulutnya. Min qablika Allahul Azizul Hakim. Kita baca bareng ayat yang ketiga. Ya, ayat ketiga ini dibagi dua. Pertama waqaf di min qablik, kemudian ibtida'nya juga dari min qablik. 1, 2. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul Azizul Hakim. Ilaika ada potensi tawal. Ya, hati-hati, ka harus dibaca pendek. Jangan diseret ya, atau jangan jadi mat mikir. Contoh yang keliru, yuhi ilaika wa ila. Nah, hati-hati. Ilaika wa ilal. Jangan ilaika wa ila lalladzi. Nah, ini namanya menyeret bacaan. Kita baca 1, 2. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul Azizul Hakim. Alhamdulillah. Kita lanjutkan di ayat yang keempat. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Berhenti di fil ard. Kemudian wa huwal aliyyul azim.
1, 2. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal aliyyul azim. Nah, aliyu di sini ada ya tasydid. Ya tasydid tidak ditahan terlalu lama atau tidak mendengung ya. Contoh yang keliru, aliyul. Nah, hati-hati. Dalam membaca ya tasydid tidak ditahan terlalu lama. Cukup aliyul, aliyul. Jangan bagaimana Bapak Ibu? Aliyul. Nah, hati-hati ya. Li, jangan kelamaan. Atau jangan dipanjangkan. Azim, zi. Lebih tebal daripada zal. Nah, ya. Sama-sama makhrajnya di ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Za. Kemudian dho. Sedangkan dho ya terasa lebih tebal ketika berharokat kasroh. Aliyul azim. Ya, alhamdulillah. Ini bagi yang benar-benar tidak kuat. Kemudian temponya bisa dipercepat. Hamim ain sin qaf. Ya. Yang penting panjang, kemudian dengungnya tepat. Nah, temponya sedikit dipercepat. Kita lanjutkan satu ayat lagi ya, di ayat yang kelima. Takatus samawatu yatafattarna min fawqihin. Iya, yang pertama kita boleh waqaf atau berhenti di min fawqihin. Takatus samawatu yatafattarna min fawqihin. Nah, membaca hinna ketika waqaf ya berubah menjadi sukun ya, tetapi didengungkan yang lama. Karena apa? Di sini ada tasydid yang berarti didengungkan yang lama. Fawqihin sampai 2 alif. Fawqihin. Nah, kemudian ibtida'nya kita memulai kembali dari min fawqihin. Kami contohkan. Min fawqihin wal malaikatu yusabbihun. Nah, yang kedua kita boleh waqaf atau berhenti dulu di yusabbihun. Kita berhenti dulu di sini. Min fawqihin wal malaikatu yusabbihun. Kemudian ibtida'nya dari mana? Nah, ibtida'nya atau mulai kembali dari yusabbihuna. Boleh, atau dari wal malaikatu juga boleh. Kita pilih yang lebih ringan dari yusabbihuna. Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfirun. Kemudian yang ketiga atau waqaf yang ketiga bisa di wa yastaghfirun. Nah, di sini kita boleh memilih untuk berhenti dulu. Kemudian wa yastaghfiruna liman fil ardh ala innallaha huwal ghafurur rahim. Di sini yusabbihuna berpotensi
tawalud. Kemudian di fi fauqihinna juga sama, hinna wal, hati-hati berpotensi tawalud. Nah, jangan dibaca panjang, nah jangan diseret. Begitu juga di yatafattorna ini. Ada tu, na, fihinna, ya sudah 3. Kemudian yusabbihuna, yastaghfiruna. Nana ini berpotensi tawalud. Jadi benar-benar hati-hati. Harus dijaga konsistensi panjang pendek dan dengungnya. Kemudian dengung dan jelasnya. 1, 2. Takatus samawatu yatafattarna min fawqihin wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard ala innallaha huwal ghafurur rahim. Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian di sini ada ghain sukun wa yastaghfi. Ghain sukun, suaranya mengalir. Jadi yang mengalir itu suara, bukan nafasnya. Kalau nafas yang mengalir nanti berubah menjadi kha. Wa yastagh. Nah, ini nafas yang mengalir. Tapi kalau ghain, suaranya yang mengalir. Nafasnya ditahan. Wa yastaghfiru, dan upayakan dijaga agar tidak memantul. Nah, tidak wa yastaghfiru. Hati-hati. Ghain sukun, ya, ada sifat suara yang mengalir atau namanya rokhawah. Bukan rokhawah, apa namanya? Suara yang mengalir. Nah, kalau rokhawah itu benar ya, rokhawah suara yang mengalir. Kalau nafas yang mengalir namanya hamas. Sekarang kita baca bareng dari ayat 1 sampai ayat 5. 1, 2. Hamim ain sin qaf. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul azizul hakim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal aliyyul azim. Takatus samawatu yatafattarna min fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard ala innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Insyaallah. Siap, kita lanjutkan di tahapan yang keempat. Terjemah lafziahnya.
Hamim Ain Sin Qaf. Nah, di sini artinya ya Allahu a'lam ya. Allah yang maha tahu apa artinya. Tapi para ulama bersepakat ya bahwasanya ayat-ayat muqatta'ah ini ya ataupun fawatihus suwar ini berfungsi untuk memberikan peringatan, memberikan perhatian ya dan memberikan perhatian kepada ayat setelahnya. Dan juga tantangan kepada orang Arab untuk menghadirkan sesuatu yang serupa dengan Al-Quran ya, yang tersusun dari huruf-huruf Arab yang sama. Ya, maksudnya di sini orang Arab kan biasanya suka syair, ya suka bersyair. Dan kemudian mereka membanggakan kemampuan membuat syairnya itu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat susunan kalimat yang begitu indahnya. Hamim Ain Sin Qaf. Nah, ini bentuk ya, tantangan ya untuk menantang orang Arab untuk menghadirkan sesuatu yang serupa dengan susunan ayat ini. Kira-kira mereka bisa nggak? Ini ya. Tapi untuk artinya Allahu a'lam. Tapi kalau maksud dan tujuannya, para ulama bersepakat seperti itu. Kadzalika, kita lanjutkan. Kadzalika, demikianlah yuhi, dia mewahyukan ilaika, kepadamu, wa ila, dan kepada alladzina, orang-orang yang min, dari qablika, sebelummu, Allahu, Allah, Al-Azizu, maha perkasa, Al-Hakimu, maha bijaksana. Ya, kadzalika, demikianlah Allah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladina, dan kepada orang-orang min qablika, sebelummu. Jadi Allah juga mewahyukan kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran. Kemudian juga Allah mewahyukan kitab-kitab sebelumnya kepada para nabi dan rasul sebelum Rasulullah SAW. Ya, pada Nabi Isa, kitab Injil, ya, Musa, Taurat, ya, Daud, Zabur, dan sebagainya. Ibrahim, Suhuf, ya, Suhuf Ibrahim. Allahul Azizul Hakim, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Lahu, miliknya lah, ma, apa yang fis samawati, di langit, wa ma, dan apa yang fil ardi, di bumi, wa huwa, dan dia al-aliyu, maha tinggi, al-azimu, maha besar. Masya Allah ya. Miliknya lah segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Jadi Allah lah yang menciptakan langit, bumi, dan segala apa yang ada di dalamnya. Wa huwal aliyul azim, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Kemudian Allah memeliharanya, kemudian Allah yang mengendalikannya. Ya, kalau tidak dikendalikan Allah, maka apa yang akan terjadi? Ya, Masya Allah. Ada meteor saja yang jatuh, ya, maka akan bisa merusak ya kehidupan manusia yang ada di sekitaran yang kena meteor itu. Misal meteor jatuh sebesar batu yang sebesar rumah misalnya. Nah, itu juga bisa merusak apa yang ada di sekitaran situ. Kalau jatuh, apalagi kalau jatuh di tengah pemukiman. Nah, maka disinilah Allah Subhanahu wa taala yang maha menciptakan, yang maha memelihara, dan yang maha mengendalikan segala apa yang ada di langit dan bumi.
Takadus samawati, takadu hampir, as-samawatu langit, yatafattarna terbelah, min dari, fauqihinna atasnya, wal malaikatu dan para malaikat, yusabbihuna mereka bertasbih, bihamdi dengan memuji, rabbihim Tuhan mereka, wa yastaghfiruna dan mereka memohonkan ampun, liman bagi orang yang fil ardi di bumi. Ala ingatlah, inna sesungguhnya Allah huwa Allah Al-Ghafuru maha pengampun, Ar-Rahimu maha penyayang. Ya, insyaallah ya. Di sini takadus samawatu yatafattarna. Hampir saja langit itu terbelah, yatafattarna. Min fauqihinna, dari sebelah atasnya. Bagaimana kalau langit terbelah ya? Insyaallah. Maka akan terjadi ya, bagaimana yang digambarkan ketika terjadi hari kiamat, ketika langit terbelah. Masya Allah, maka akan terjadi seperti kejadian pada hari kiamat kelak. Hampir-hampir langit terbelah ya, dari sebelah atasnya, min fauqihinna. Karena apa? Ya, karena di sini disebutkan karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu dan para malaikat yusabbihuna senantiasa bertasbih, bihamdi rabbihim memuji Tuhan mereka. Wa yastaghfiruna dan kemudian memohonkan ampunan, liman fil ardi untuk orang-orang yang ada di bumi. Ala innallaha huwal ghafurur rahim. Ingatlah, sungguhnya Allah, Dia Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Masya Allah ya, para malaikat ini senantiasa bertasbih dan mendoakan kita, memohonkan ampun kepada hamba-hambanya yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohonkan ampunan kepada Allah. Ya, kepada siapa? Kepada orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah. Dan waktu istighfar yang terbaik yaitu di waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Kapan itu waktu sahur? Nah, sekitar 15 atau 30 menit sebelum subuh. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Bapak Ibu jamaah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.